Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So in this video, I would like to tell you about how my experience ketika aku mengikuti pelatihan kartu prakerja yang disediakan oleh pemerintah. Nah, sebelumnya aku nggak bakal ceritain atau ngejelasin apa itu kartu prakerja karena itu mungkin sudah semua orang tahu dan itu sudah sangat viral sekali. Pak Jokowi akan membuat sebuah kartu prakerja buat mereka yang belum bekerja. Awal mulanya itu berita bahwasanya ada kartu prakerja adalah saat awal-awal ada COVID-19. Aku itu kalau nggak salah ya di awal bulan April kalau nggak salah sudah ada di berita-berita atau di sosial media, termasuk di BLK Bekasi, karena aku follow BLK Bekasi karena sebelumnya aku juga jadi sebelumnya aku adalah alumni pelatihan BLK Kemenaker di Bekasi. Awal April itu udah ada di-upload di sosial medianya Kemenaker BLK itu bahwasanya ada program kartu prakerja. Waktu itu aku sempet kayak masa bodoh lah, udah nggak mau ikut gitu. Tapi beberapa hari kemudian pada tanggal 10 April aku dapat informasi dari temen aku bahwasanya aku disuruh ikut gitu. Nggak lama kemudian aku ikut dan kalian juga bisa lihat sendiri gimana cara ngikutnya. Mungkin sebagian dari kalian udah tahu di prakerja.go.id. Nah, di situ kalian pertamanya akan memasukkan email dan password. Pokoknya kalian nyobain aja, pasti kalian udah tahu. Di bagi yang belum dan bagi yang sudah tahu, bagi yang belum mungkin dicoba aja. Nah, di situ yang paling susah menurut aku adalah upload KTP, kartu tanda penduduk kita, diuploadkan ke situ. Itu menurutku yang paling susah. Kenapa? Karena butuh sinyal yang bagus. Dan waktu itu sinyal aku lagi nggak bagus, jadi aku sekitar 10-an lebih mengupload itu, tapi tidak bisa seperti itu. Kemudian ini tips dari adik aku ya. Aku juga nggak tahu ini berfungsi worth it atau enggak, it's work or not. Aku nggak ngerti. Kata adik aku kalau foto yang melas aja, yang jelek gitu, biar nanti orang yang melihat iba gitu. Terus akhirnya diterima di kartu prakerja. Sesat. Nah, abis kita daftar ada tes kepribadian, itu kayak mudah gitu. Jadi dalamnya ada matematika, kemudian tes kepribadian, misalnya kayak biasanya di tes CPNS mungkin seperti itu. Dan itu mudah banget, nggak sampai aku lupa ya detail soalnya berapa, tapi kalau nggak salah kurang dari 20 deh, kalau nggak salah ya. Dan itu ada matematikanya dan menurutku mudah. Selain matematika ya, karena aku bukan jago matematika, mungkin pas waktu kemarin aku agak bisa, jadi mungkin agak cepat ngerjainnya gitu. Setelah kalian apply semua, jadi aku kebetulan ikut gelombang 1, jadi akan banyak gelombang selama sampai 4 bulan ke depan. Jadi kalian misalnya tertolak gelombang 1, kalian bisa mengikuti gelombang 2 dan begitu seterusnya. Nah, aku pada tanggal 17 April malam itu aku iseng banget buka kartu prakerja aku, bukan kartu prakerja, alamat website prakerja aku yang udah aku login, yang udah aku daftarin itu tadi. Aku masuk dan ternyata ada notification bahwasanya aku nggak lolos. Itu langsung dong aku hubungin temen aku yang aku ngabarin aku suruh ikutan. Aku tanya ke dia, ternyata dia juga nggak lolos gitu. Nah, di tanggal 18 Aprilnya aku juga iseng lagi buka website prakerja itu. Ternyata ada notification bahwasanya aku lolos. Aku kaget dong, aku sempat gak percaya karena semalam itu aku dapat notif bahwasanya aku nggak lolos. Nah, begitu aku lihat notif di website bahwasanya aku lolos, aku langsung hubungi temen aku. Aku pikir temen aku juga seperti itu kan. Ternyata punya temen aku itu enggak. Ternyata dia emang masih websitenya di akunnya dia masih belum lolos. Kemudian di tanggal 22 Aprilnya, itu sebelumnya ya, setelah aku lolos itu
keluarkan nomor prakerja, kemudian saldonya itu masih dalam proses begitu. Kemudian setiap hari aku cek terus, itu berubah-ubah tampilannya. Aku takutnya, aku kan searching ya di beberapa orang-orang yang ikut juga di kayak di YouTube, kemudian di Instagram, itu katanya setelah dalam proses ternyata keluar lagi muncul notifikasi belum lolos seperti itu. Nah, aku takutnya seperti itu. Kemudian aku lihat sering berganti, misalnya nomor prakerjanya tadinya ada, kemudian hilang. Kemudian tapi saldonya itu masih tetap dalam proses terus. Kemudian di tanggal 22 April itu ada SMS masuk ke HP aku bahwasanya aku keterima prakerja. Mungkin ada terjadi keterlambatan informasi melalui notification SMS ataupun email, karena di email aku nggak ada pemberitahuan bahasanya aku lolos, tapi notification tersebut dikirim di SMS aku. Mungkin ada sebagian orang yang dikirim dari SMS, mungkin ada juga di email, itu tergantung dari sananya gitu. Jadi nggak sama kok, setiap orang yang keterima itu nggak sama, misalnya dia terimanya melalui apa gitu, ada yang langsung ke websitenya. Kemudian setelah selang 1 hari, besoknya aku cek lagi, ternyata saldonya udah masuk 1 juta rupiah. Setelah itu aku bingung tuh, aku mau ikut. Tapi sebelumnya pas waktu aku nunggu saldo itu masuk, aku udah searching mana aja yang kiranya bagus gitu. Pertama kali aku buka Kemenaker, cuman Kemenaker nggak tahu ya kalau di aku ya, Kemenaker itu agak lemot gitu loh sinyalnya. Nah, aku pas waktu tanggal 23 itu aku lihat di Skill Academy by Ruang Guru. Nah, pada saat itu juga itu di platformnya pemerintah itu mitra kerjanya ada 8. Mungkin kalian udah tahu juga ada 8 mitra kerja yang kerjasama dengan kartu prakerja. Pas waktu aku buka pertama kali Skill Academy itu banyak banget kelas yang paket-paket. Cuman aku kayak menilai diriku sendiri, bisa nggak ya selama ini aku bisa kiranya menyelesaikan nggak ya kelasnya gitu. Jadi aku main aman aja, aku nggak ambil yang kelas paketan gitu. Jadi kan paketan itu kayaknya ada banyak kelas, ada 7 kelas atau berapa lebih, ada yang lebih, tergantung dari pelatihan yang mana. Nah, aku ngelihat yang pertama kali kayak love at the first sight ya, itu webinar presentasi bisnis dalam bahasa Inggris. Itu aku langsung ambil itu. Setelah aku join Skill Academy, lebih baik kalian download aja deh. Kalau aku kan pakai HP, aku kalau melihat itu lebih enak pakai HP soalnya cepet. Kalau di laptop mungkin karena sinyalku jelek dan aku di pedesaan juga tinggalnya, jadi kalau laptop itu lebih lemot dan akan memakan banyak data. Kalau aku kan mungkin lagi musim corona juga, jadi aku hemat data dan lain sebagainya. Setelah aku join itu agak lama banget kelasnya belum dibuka-buka. Terus tanggal 28 April itu ada konfirmasi bahwasanya kita harus memasukkan wallet gitu. Jadi ada, nggak tahu aku berapa ya, aku taunya BNI yang kita mau nantinya dapat intensif itu kita ditransfer lewat apa gitu. Jadi bisa lewat bank yang ditujukan itu bank BNI, kemudian ada OVO, kemudian apa ya, aku lupa, pokoknya kalian mungkin udah tahu. Nah, itu aku masukkan, kebetulan aku pakai bank aja. Terus setelah aku join dan aku masukkan intensif, itu tiba-tiba di aplikasi Skill Academy aku itu masuk sertifikat bahwasanya aku telah mengikuti pelatihan di Skill Academy presentasi bisnis. Itu aku cuma kaget dong, aku kan belum ikut apa-apa tapi kenapa aku udah dapat sertifikatnya. Nah, setelah aku searching ternyata emang di Skill Academy benefitnya itu salah satu benefitnya itu kita bisa dapatkan sertifikat itu dulu sebelum kita mengikuti pelatihan seperti itu. Kemudian setelah di 4 Mei aku udah dapet, di dalamnya itu tercantum bahwasanya tanggal 23 April itu aku udah
dapat sertifikat kan, di sertifikat itu ada tanggal 23 April itu, bahwasanya aku udah dapat pada tanggal itu. Di 4 Mei aku dapat sertifikat, cuman di tanggal sertifikatnya itu tanggal 23 April. Nah, setelah itu tanggal 6 Mei ini baru tuh masuk semua file-file materi yang ada di pelatihan. Jadi aku pikir awalnya itu bakal di Zoom. Aku kan paling nggak suka Zoom, soalnya katanya ya, aku juga belum tahu, Zoom itu bisa meretas email kalian. Jadi email kalian bakal dihack gitu sama orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Aku juga nggak tahu. Tapi itu informasi yang aku dapatkan terakhir kali. Aku takut kalau misalnya ikutan webinar itu kita live-nya pakai Zoom atau aplikasi lain, soalnya di paduannya itu ada informasi bahwasanya kita harus punya Telegram, Zoom, dan lain sebagainya. Makanya aku takut. Tapi setelah tanggal 6 Mei itu file-filenya udah masuk, aku buka. Jadi ada beberapa silabus gitu, bahwa pertama kita harus materi apa berbentuk video dan juga kiriman teks. Jadi ada dua, kita dapat video dan juga teks tentang silabus materi yang akan kita pelajari di kelas tersebut gitu. Setelah kita menyelesaikan, misalnya ada 8 materi, satu materi selesai itu menunjukkan persenan berapa persen kita mengikuti pelatihan. Setelah 8 itu akan menunjukkan 100% keikutsertaan kita. Tapi tidak berhenti sampai situ. Setelah kita menyelesaikan semuanya, nah di tanggal 13 Mei itu ada notifikasi bahwasanya kita harus ikut exam setelah kita menyelesaikan materi semuanya itu. Jadi di exam tersebut ada 5 soal, itu pilihan ganda semua, dan minimal passing grade-nya harus 65. Aku sempat mikir gimana rubrik penilaiannya. Kalau misalnya 5 soal, minimal nilainya harus mencakup 65 poin. Satu soal itu 20 poin ya. 20 dikali 3 aja 60 tuh. Terus 65 dari mana? Gitu. Jadi kan minimal kita harus benar 4 ya. Minimal harus benar 4. Jadi kita 80. Nah, aku langsung dapat nilai 80 poin dengan durasi 27 detik. Jadi detiknya juga dihitung. Tapi tidak mempengaruhi nilai, seperti itu. Gak butuh waktu lama buat mencairkan dana. Jadi tanggal 13 Mei aku udah exam. Di tanggal 15-nya ada notifikasi masuk ke handphone aku karena aku pakai SMS notification dari e-walletnya. Jadi ada informasi bahwasannya intensifnya udah cair. Seneng dong aku langsung buka kan m-bankingnya, ternyata udah beneran masuk. Itu ceritanya. Nah sekarang aku mau bukan ngebandingin sih, kayak melihat dari opini pribadi, bagusan mana sih pelatihan di BLK atau pelatihan online. Nah, keduanya ini memiliki keuntungan masing-masing atau sisi positif masing-masing. Jadi mungkin karena sekarang lagi musim COVID-19, mungkin aku lebih prefernya ke kartu prakerja. Cuman keduanya pasti memiliki sisi positif dan negatifnya. Kayak misalnya di kartu prakerja itu kita nggak bisa langsung tanya ke mentornya kan. Aku nggak tahu ya kalau yang pelatihan lain. Kalau pelatihan di aku di webinar itu kita nggak bisa kontak langsung gitu sama pelatihnya. Jadi itu kurang maksimal. Nah yang kedua itu lebih praktis dan fleksibel. Kita bisa kapan aja melihat materi tersebut dengan waktu yang singkat. Itu kita bisa enak. Jadi kayak lagi tiduran, kita bisa buka materi-materi itu. Jadi enak dibawa kemana-mana, juga bisa diakses di handphone. Itu kan sisi positif yang bagus banget. Yang ketiga, uang per bulannya. Kalau misalnya uang per bulan di
prakerja, kartu prakerja ini 600.000 per bulan selama 4 bulan. Sementara di BLK Kemenaker itu 600.000, aku berapa ya? 45 hari itu, tapi di sana itu sudah include makan, kemudian sudah include camilan juga. Ini kalian aja yang menilai ya, aku cuman memberikan opini aku dulu, secara pengalaman aku yang dulu dan sekarang, kalian yang menilai sendiri. Kemudian materinya kalau di prakerja itu sangat terbatas, jadi ya materinya hanya itu saja, jadi kita nggak bisa tanya lebih lebar gitu loh ke pelatihnya atau ke platformnya. Kalau yang di BLK misalnya kita kan sharing secara langsung tuh sama pelatihnya, jadi kita bisa tanya hal lain mungkin yang berkaitan dengan pelatihan yang kita tempuh. Kemudian secara sisi disiplinnya mungkin lebih disiplin di BLK, karena di sana kita diajarkan oleh tentara waktu yang tepat buat makan, waktu yang tepat buat bangun tidur. Jadi kita semua diatur biar disiplin kapan waktu kerja gitu. Dan waktunya pun sangat tidak kayak kita nggak bisa leha-leha gitu loh. Kalau di pelatihan prakerja ini kita kan bisa leha-leha ya, kapanpun dimanapun kita bisa. Jadi itu mungkin sisi disiplinnya kurang. Nah mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Besok mungkin aku akan interview dengan orang lain yang mengikuti prakerja juga, dan mungkin yang aku pilih yang kelasnya beda sama aku biar bisa tanya-tanya lebih lanjut. Mungkin bagi kalian yang misalnya uang saldonya itu masih kurang, saldonya masih lebih, bisa join yang lain gitu. Kalau aku joinnya itu yang presentasi bisnis dalam bahasa Inggris itu harganya 1 juta rupiah, jadi ya langsung aja aku habisin semuanya. Kalau misalnya yang kecil-kecil kan bisa kalian buat lagi, dan yang kalau paketan itu 1 juta udah dapet semua. Cuman aku nggak ambil karena aku menilai diriku sendiri yang kayak nggak bakal bisa deh buat mengatur waktunya gitu. Oke guys, thank you so much for watching this video. Jangan lupa suka, komentari, dan langganan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.